Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Crescentia Apriliani Jula dengan NIM 2407010065. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan teori HBM atau Health Belief Model yang dikembangkan pada awal tahun 1950-an oleh psikolog dari Public Health Service US, yaitu diantaranya ada Godfrey Hochbaum, Irwin Rosenstock, dan Stephen Kegels. Jadi teori ini menganggap bahwa seseorang akan mengambil tindakan yang berhubungan dengan kesehatan tergantung atas bagaimana persepsi dan kepercayaan yang dirasakan. Hal ini mencakup 6 komponen. 6 komponen ini diantaranya yang pertama adalah persepsi kerentanan, yang kedua persepsi keparahan, yang ketiga persepsi manfaat, yang keempat persepsi hambatan, yang kelima isyarat untuk bertindak, dan yang keenam adalah efikasi diri. Baik, yang pertama adalah persepsi kerentanan. Persepsi kerentanan ini berisi tentang bagaimana keyakinan seseorang bahwa dirinya berisiko terkena suatu penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Yang kedua ada keparahan, di mana penilaian individu tentang seberapa serius dampak dari penyakit jika mereka terkena. Lalu yang ketiga, persepsi manfaat, di mana pandangan individu bahwa tindakan pencegahan akan memberikan manfaat untuk menghindari risiko. Yang keempat, hambatan yang dirasakan atau persepsi hambatan, di mana rintangan yang dirasakan atau diantisipasi ketika seseorang hendak melakukan suatu tindakan kesehatan. Yang kelima ada isyarat untuk bertindak, di mana pemicu internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk mulai melakukan tindakan pencegahan. Yang keenam ada efikasi diri, di mana kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya sendiri untuk melakukan dan mempertahankan tindakan tersebut secara berhasil. Untuk contohnya sendiri saya buat berdasarkan jurnal yang saya baca, yaitu dengan judul Penerapan Teori Health Belief Model dalam Pencegahan HIV, di mana ini dilakukan pada siswi sekolah menengah atas di wilayah pedesaan Bonge, Kamerun. Model ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kondom secara konsisten sebagai upaya pencegahan HIV atau AIDS. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh terkait dengan jurnal yang saya ambil, yaitu dengan judul Pencegahan HIV melalui penerapan teori HBM atau Health Belief Model dengan 6 komponen utama yang ada dalam teori HBM ini. Yang pertama adalah persepsi kerentanan. Ini berisi tentang sejauh mana seseorang merasa rentan terhadap tertularnya penyakit HIV. Contoh dalam jurnal, remaja yang merasa berisiko, misalnya aktif secara seksual tanpa kondom, lebih termotivasi menggunakan kondom. Yang kedua adalah persepsi keparahan, di mana seberapa serius seseorang memandang dampak HIV terhadap hidupnya. Contoh, mereka yang memahami HIV sebagai penyakit serius berpotensi menyebabkan kematian dan stigma sosial akan lebih berusaha untuk mencegahnya. Lalu yang berikutnya ada persepsi manfaat. Ini berisi tentang keyakinan bahwa memakai kondom efektif untuk mengurangi risiko HIV. Contoh, remaja yang percaya kondom itu dapat mencegah HIV akan lebih konsisten menggunakannya. Baik, yang keenam adalah efikasi diri. Keyakinan diri bahwa seseorang mampu mendapatkan dan menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Contohnya adalah remaja yang percaya diri dalam bernegosiasi dan menggunakan kondom memiliki perilaku pencegahan lebih baik.
Ketika seseorang percaya diri untuk membeli kondom dan mengetahui manfaat penting dari penggunaan kondom, maka ini akan menjadi salah satu tindakan yang baik agar tidak terjadinya penyakit HIV. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan teori Health Belief Model. Semoga bermanfaat.